Halo warga Wibu, Gimana kabar kalian hari ini? semoga sehat selalu. Bentar lagi udah gak puasa. Dan seperti biasa, Gua mau nge-review. One Piece chapter 1143. Ini dia, langsung saja. Ikimasu. Soyo. 霞の呼吸七の型しぶき Lo udah tahu belum? Di chapter 1143 yang judulnya Ksatria Dewa, di sini ditunjukkan kalau para ksatria dewa bergerak sangat licik. Mereka menargetkan bocil-bocil Elbaf. Tapi meskipun dibilang bocil, mereka tetaplah ras raksasa. Saul yang melihat mereka tidur sambil berjalan mencoba untuk membangunkannya. Namun sayang, setelah dipanggil-panggil mereka tak kunjung membuka mata. Akhirnya dia memutuskan untuk mencoba menyentuh tubuh mereka. Siapa tahu bisa membangunkan bocil-bocil beban tersebut. Akan tetapi sebelum itu terjadi, Robin dan Chopper memperingatkan agar tak menyentuh mereka karena melihat kondisi salah satu guru yang berdarah-darah setelah nyoba bangunin mereka sambil menyentuh tubuh mereka. Akan tetapi Saul tetap ngeyel dan memegang salah satu bocil kematian yang tiba-tiba mengeluarkan duri-duri dari tubuhnya. Saul yang terlambat melapisi tangannya dengan haki langsung terkapar dan berdarah-darah. Di lokasi lain di mana bapak-bapak para ras raksasa lagi mengadakan pesta, dan pada saat mereka sedang mabuk mendengar berita sedang terjadi masalah dan kebakaran di sekolah para bocil-bocil kematian. Meskipun para bapak-bapak ras raksasa tersebut lagi pada mabuk mendengar berita tentang itu, mereka langsung terperangah dan tak percaya. Begitu juga dengan Jinbe, Nami, Brook. Namun karena sedang mabuk, para bapak-bapak itu lambat merespon. Kalau saja Nami tak berteriak untuk segera menuju ke lokasi di mana masalah terjadi. Sontak saja saat mendengar kemarahan dan teriakan Nami membuat mereka langsung tunggang langgang dan menaiki kapal terbang segera menuju ke lokasi kejadian. Setelahnya mereka sampai di lokasi, mereka dibuat bengong akibat melihat apa yang membuat kebakaran itu terjadi. Mereka melihat monster tengkorak raksasa, dan tengkorak raksasa itu langsung menyambut kapal yang berisi bapak-bapak ras raksasa itu dengan sebuah pukulan yang langsung membuat kapal yang awalnya cepat datang itu cepat pula terbang kembali dan membuat para penumpangnya kocar-kacir berterbangan. Di tempat lainnya terlihat Saint Summers sedang menyaksikan kejadian tersebut sambil makan seperti sedang menonton sebuah pertunjukan bersama dengan rekannya yaitu Saint Killingham dan juga Gunko. Mereka membicarakan dan membanggakan kekuatan masing-masing sambil bersantap ria. Saint Summers yang merupakan pengguna buah iblis iba-iba atau disebut manusia duri, dan dialah orang yang membuat bocil-bocil itu memiliki duri di tubuh mereka. Saat disentuh akan aktif dengan sendirinya. Sedangkan Saint Killingham adalah pengguna buah iblis mistis Ryuryu model Kilin. Dia merupakan manusia pewujud mimpi, dan dialah yang membuat bocil-bocil Elbaf tertidur sambil berjalan, membuat mimpi mereka menjadi nyata. Pas lagi asik makan sambil ngobrol, tiba-tiba Gunko mengingatkan untuk tetap waspada karena dia sempat melihat kapal bajak laut di pelabuhan dan
kapal bajak laut itu merupakan milik salah satu Yonko, yaitu Mugiwara no Luffy. Di sisi lain, terlihat bocil-bocil Elbaf yang tertidur sambil berjalan sedang menuju ke lokasi kebakaran, membuat semua orang panik. Sedangkan di dunia bawah, Hajrudin dan Loki malah berdebat. Hajrudin yang kesal karena selalu dikatain lemah sama Loki, tersulut emosinya dan ingin segera menerjang dan menghajar Loki. Meski melihat kondisinya yang sekarat dan berdarah-darah, untunglah Luffy menghalangi Hajrudin yang akan menyerang. Jadi Hajrudin menghentikan tindakannya. Akan tetapi di luar dugaan, Luffy malah membuat tumbang Loki dengan sekali pukul. Dia sengaja melakukannya agar Loki tak bertindak yang akan menghancurkan dirinya dan juga Pulau Elbaf. Hajrudin di sisinya panik melihat Loki yang malah dihajar Luffy. Zoro juga sempat panik karena melihat luka-luka Loki yang masih terbuka, malah diserang Luffy. Tapi pada akhirnya dia pasrah dan menghela nafas tak peduli karena teriakannya lebih lambat dari tindakan Luffy. Lalu Zoro bilang, sekarang terserah kau mau menyembuhkannya atau membiarkan dia mati, katanya untuk mengingatkan Luffy. Akhirnya Luffy pun segera minta tolong pada Hajrudin untuk menyembuhkan Loki. Dia memohon dengan sungguh-sungguh, tak peduli sifat Loki bagaimana, dia tak ingin Loki mati. Dan pada akhirnya meskipun Hajrudin berat hati, dia menyuruh salah satu rekan wanitanya untuk mengobatinya. Sekarang Loki terbaring lemah dan sedang ditransfusi darah. Tubuhnya kini terbalut banyak perban. Hajrudin yang diam melihat dan flashback ke masa kecilnya yang selalu dihina oleh Loki sebagai pecundang masih selalu teringat dalam benaknya. Dia juga sering dihajar oleh kakaknya itu, hingga sampai sekarang membencinya dan selalu berniat untuk membunuhnya. Saat mendengar berita dari semua orang kalau Loki lah penyebab kematian ayah mereka, meskipun beda ibu, namun mereka tetaplah saudara. Tapi Hajrudin tetap kekeh ingin melampiaskan amarahnya sampai dia mengangkat kapak di tangannya untuk menghajar Loki. Namun untunglah dihentikan oleh rekan-rekannya, dan Loki pun juga berkata setelah mendengar tuduhan kalau dirinya telah membunuh ayahnya sendiri dengan sangat kejam. Dan sekali lagi dia bertanya ke Hajrudin, apa kau benar-benar seperti mereka yang selalu menuduhku telah membunuh ayah kita? Jangan bilang kau mempercayainya. Nah, itu tadi adalah review chapter 1143. Semoga terhibur. Jangan lupa terus dukung channel gua Wibu Ramik di YouTube dan juga B-Station. cukup dengan subscribe dan follow sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Good luck and have a nice day.